Halo, perkenalkan nama saya Bernika Jonathan Kota dari kelas 11 5 absen 10. Di samping saya ini udah ada narasumber yang akan saya wawancarai. Kalau boleh tahu namanya siapa, Kak? Nama saya Natali Tuana Kota. Oke, Natali Tuna Kota. Kita langsung mulai aja ya, Kak. Dari pertanyaan yang pertama. Kakak itu ngikutin kelompok sosial apa aja sih? Kalau kelompok sosial tuh yang pertama pasti utamanya kerja. Terus aku kuliah jadi aku ikut organisasi kampus itu kedua. Terus kalau weekend ikut komunitas gereja. Oh, jadi ada 3 ya kesibukannya ya, dan mengikuti 3 kelompok sosial secara bersamaan. Lalu, kenapa sih Kakak milih join ke kelompok-kelompok tersebut? Kok bisa gitu? Langsung sekaligus 3, emang nggak kecapean apa gimana gitu? Kalau capek pasti ada rasa capeknya, cuman memang aku orangnya suka eksplorasi, memang suka berkolaborasi gitu loh. Jadi walaupun introvert tapi seneng apa ya, seneng seneng lah kalau bareng-bareng gitu merumuskan sesuatu untuk mencapai tujuan. Itu seru sih. Oh, jadi karena itu ya. Terus menurut Kakak ada gak sih sisi menurut apa yang udah Kakak alamin gitu, sisi negatif dan positifnya itu kayak gimana sih? Kalau negatifnya pasti kalau pertama kali ngejalanin itu susah ngatur waktunya. Manajemen waktunya sulit, terus Kedua jadi waktu buat istirahat tuh berkurang banget. Eh, Terus kalau dari sisi positifnya sih banyak sih, jadi buat pengembangan diri, buat nambah pengalaman, buat apa ya? ngisi waktu luang yang lebih positif juga Iya nggak sih? benar, benar banget. Terus juga bisa dapat pengalaman, banyak pengalaman dalam berorganisasi gitu ya. Benar. Terus menurut Kakak, Kakak ini kan udah kuliah, kerja, ada organisasi di gereja juga gitu kan. Ngeganggu perkuliahan Kakak nggak sih? Dan kalau boleh tahu sekaligus Kakak kuliahnya di mana gitu? Eh, Kalau aku kuliah di Stereo Mangun, aku ambilnya sih kelas malam, jadi sehari-hari tuh pagi kerja, malamnya kuliah gitu. Nah itu paling balik ke diri masing-masing sih, cara time manajemennya, cara bagi waktunya. Misalnya kerja dari jam segini sampai jam segini, terus lanjut kuliah, fokus kuliah. Kalau ada tugas prioritasin, walaupun kita ikut organisasi, kita harus tetap pinter-pinter bedain mana yang prioritas mana yang bukan. Kalau misalnya bisa dikerja misal organisasi itu lagi ada tugas gitu bisa dikerjain di lain waktu, ya itu time utamanya aja kuliahnya dulu gitu. Oh, iya. Menurut Kakak, dengan apabila seseorang mengikuti kelompok sosial lebih dari 2 ataupun lebih dari 1 itu, apakah ada sanksi yang akan dibebani kepada seseorang tersebut? Menurut pendapat Kakak kayak gimana? Kalau sanksi, secara undang-undang aku nggak tahu sih, kayaknya nggak pernah dengar. Cuman selama aku ngejalanin mungkin sanksi sosial kali ya. Sanksi sosialnya tuh kayak mungkin orang-orang yang nggak apa ya, nggak aktif berkomunitas, yang nggak beraktif organisasi, mereka ngeliat kita nih yang aktif banget, mungkin ada rasa-rasa ada rasa kayak ini kesel-kesel gitu gak sih? kayak ini orang manusia apa robot sih, ngapain sih lu ikut, Jadi ngapain sih lu begini-begini gitu. Jadi dengan itu Kakak sebut sebagai juga sanksi untuk diri sendiri gitu ya, berdasarkan apa yang Kakak rasakan. Sanksi sosial dari lingkungan, dari masyarakat. Oke deh, menurut saya udah cukup wawancara kali ini. Makasih banyak Kak Natali Kota selaku mahasiswa dari Stayera Mangun sudah membantu saya dalam menuntaskan tugas sosiologi saya untuk mewawancarai seputar kelompok sosial. Halo guys, perkenalkan nama aku Isyama Bizara Jifari. Aku Bintang Ira Syahaan. Dan sekarang kami ini pengen mewawancari orang nih tentang pertemanan dua circle gitu, kayak lingkup SMP dan SMA. Check it out guys. 3. Nah langsung udah ada nih temennya nih. Apa kita perkenalan dulu? Mau perkenalan nggak? Boleh. Oke silakan. Oke, aku Prima dan aku saat ini sekolah di SMA 21 dan aku kelas 11 Ma. Oh, kayak gitu. Oke, tadi kan topiknya itu tentang SMP dan SMA. Kamu boleh perkenalan dulu nggak sih SMP-nya dari mana? Kalau aku sendiri dari SMPN 115 Jakarta. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja nggak sih, Bi? Ya langsung aja. Jadi gini, kan kamu pasti ada teman di SMP dan di SMA dong. Betul. Pasti kan kayaknya agak berbeda pendapat dong pasti ya, between SMP dan SMA. Nah itu kamu cara nanggepinnya gimana sih tentang perbedaan yang ada di situ? Kalau aku sendiri kan dulu aku SMP itu kan ada sempat pindahan dan juga dulu itu COVID ya. Jangan COVID, jadi kita online. Jadi segala diskusi yang kita lakuin itu secara online. Jadi kita tuh kayak belum tahu
kayak orang itu secara langsung gitu loh. Jadi menurut aku sih kalau aku dulu di SMP itu berarti aku harus lebih gimana ya, kayak nge-reach dia lebih dulu gitu dengan cara chat atau apa, karena kan kita secara nggak bisa ketemu langsung. Kalau di SMA ini karena kita juga udah di offline ya, kita udah offline, kita udah ketemu terus di sekolah. Jadi kalau aku sendiri, kita kayak aku lebih bisa nge-reach out mereka dan bisa lebih berkomunikasi kayak lebih baik lagi gitu. Oke, kayak gitu ternyata Prin. Kalau misalnya kamu ada perbedaan pendapat nih di antara circle kamu misalnya SMP ataupun SMA, Itu kamu cara nanggepinnya gimana sih tentang perbedaan yang ada di situ? Kalau aku sendiri kan dulu aku SMP itu kan ada perpindahan dan juga dulu itu COVID ya, jangan COVID, jadi kita online. Jadi segala diskusi yang kita lakuin itu secara online. Jadi kita tuh kayak belum tahu kayak orang itu secara langsung gitu loh. Jadi menurut aku sih kalau aku dulu di SMP itu berarti aku harus lebih gimana ya, kayak nge-reach dia lebih dulu gitu dengan cara chat atau apa, karena kan kita secara nggak bisa ketemu langsung. Kalau di SMA ini karena kita juga udah di offline ya, kita udah offline, kita udah ketemu terus di sekolah. Jadi kalau aku sendiri, kita kayak aku lebih bisa nge-reach out mereka dan bisa lebih berkomunikasi kayak lebih baik lagi gitu. Oke, kayak gitu ternyata Prin. Kalau misalnya kamu ada perbedaan pendapat nih di antara circle kamu misalnya SMP ataupun SMA, gimana sih cara kamu nanggepin kayak gitu? Kalau aku sendiri untuk ngindarin perbedaan pendapat itu, aku bakal kayak tanya mereka satu-satu pendapat mereka dan kita diskusiin lebih lanjut untuk menuju ke kesepakatan bersama. Oh, kayak gitu. Oh, kayaknya itu aja nggak sih? Kayaknya pertanyaan cukup, udah langsung ngerti nih kayaknya. Bener banget. Makasih ya Prin. Semoga kelompok sosial alias circle itu bisa berkembang dengan baik. Oke, terima kasih Syam dan Bintang. Dadah! Boys! Balik lagi nih sama kita berdua. Nah, jadi kita udah nge-interview semua dan udah tahu dong pasti jawabannya gimana dong. Pasti mereka jawabannya juga yang jelas dan ya informatif lah. Bener banget. Jadi aku lebih banyak tahu nih tentang kelompok sosial itu kayak mana. Apa bisa langsung diberi kesimpulannya, Bi? Bener banget. Kelompok sosial itu jadi kayak gimana kamu berinteraksi dengan dengan orang-orang di sekitar kamu. Nah, di antara kelompok sosial itu pasti kamu memiliki kesamaan di antara mereka semua. Kalau kamu punya perbedaan, adaptasilah sama mereka. Benar banget. Oke deh, thank you ya udah ngeliat video kita ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.